Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Sahabat-sahabat sekalian, saudara-saudara sekalian, alhamdulillah pada siang hari ini kita akan kembali mengikuti kajian tematik terkait dengan fikih zakat yang akan dibawakan oleh Ustadz Kardita Buwana, yang alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Untuk mempersingkat waktu dan tempat kami persilahkan, Ustadz. Langsung aja ya. Baik, insyaallah. Jazakallah khair. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla, fasahil umurana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa taqwan wa ikhlasan ya arhamar rahimin. Bapak Ibu dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini ya, di siang hari ini kita bisa bersilaturahim, bisa bertemu, mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan taufik dan hidayah dan berkahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan yang berbahagia ini ya, saya senang sekali bisa bersilaturahim dengan Bapak Ibu semua. Insya Allah kita akan sama-sama mengkaji tentang fikih zakat ya. Tapi sebagai bentuk ya kebahagiaan ya bisa bertemu dan bersilaturahim, saya ungkapkan dengan pantun dalam pembukaan atau awal kajian ini. Burung bangau terbang di awan, turun ke sungai mencari ikan, senang bertemu saudara seiman, salam silaturahmi saya ucapkan. Ingin rasa memakan kari, kari cendawan, batang keladi, girang rasa tidak terperi, bertemu ibu dan bapak nan baik budi. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai seorang muslim memang sudah diwajibkan ya, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan zakat sebagai rukun Islam yang ketiga. Dan zakat adalah ibadah maliyah ijtimaiyah. Maksudnya maliyah adalah zakat harta yang dimiliki oleh kita begitu ya, oleh seseorang. Kemudian ijtimaiyah artinya yang juga mencakup dimensi sosial. Artinya zakat tidak saja dirasakan oleh kita yang menunaikannya, tapi juga orang-orang di sekitar kita yang berhak mendapatkan atau yang disebut dengan mustahik ya, yang memang mereka membutuhkan. Dan juga zakat memiliki posisi yang sangat penting ya, strategis dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun Islam dari rukun Islam yang 5. Sebagaimana diungkapkan dalam sebuah hadis, Bunyal Islamu ala khamsin, syahadatu alla ilaha illallah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wa shaumi Ramadan, wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Sehingga keberadaannya dianggap sebagai ma'lumun minad dini bidarurah, sesuatu yang diketahui ya, sesuatu yang diketahui dari agama ini yang harus dilakukan. Artinya secara otomatis ketika seorang sudah mengaku bahwasanya dirinya seorang muslim, maka sudah wajib ya untuk mengeluarkan zakat apabila tentu saja memenuhi syarat-syaratnya. Di dalam Al-Qur'anul Karim terdapat 27 ya ayat yang tentang zakat yang mensejajarkan dengan kewajiban salat dengan berbagai macam bentuk katanya. Di dalam Al-Qur'an terdapat pula berbagai ayat yang memuji orang-orang yang secara sungguh-sungguh menunaikannya, sebagaimana dalam surat Al-Mu'minun ayat keempat ya, ketika Allah mensifati orang-orang yang bertakwa, qad aflahal mu'minun, gitu kan ya, sungguh beruntung orang yang beriman. Apa yang keempat ayatnya?
allazina hum wallazina hum lizakati fa'ilun, yaitu orang yang menunaikan zakatnya. Dan sebaliknya juga yang memberikan ancaman ya bagi orang-orang yang meninggalkannya. Ya, sebagaimana dalam surat Taubah ayat 35, 34 sampai 35, wallazina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fis sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan orang yang menyimpan harta mereka, ya baik itu emas bentuknya, perak dan lain sebagainya, dan tidak mau menzakatinya, ya maka diancam dengan azab yang sangat pedih. Ya. Nanti yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Bahwasanya nanti harta itu akan dipanaskan di api neraka, di atas api neraka, kemudian fatukwa biha jibauhum wa junuhum wa zuhuruhum, dan kemudian disetrikakan ya di kepalanya, di dahinya, kemudian di punggungnya ya. Nah, itu balasan bagi orang yang tidak mau menunaikan zakat. Karena itu seorang khalifah yaitu bernama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah berkata ya, dan bertekad memengaruhi orang-orang yang salat tapi tidak mau mengeluarkan zakat. Beliau mengatakan, wallahi la uqatilanna man farraqa bainas salati waz zakat. Demi Allah, aku akan memerangi orang yang membedakan antara salat dan zakat. Ketegasan sikap Abu Bakar As-Siddiq ini menunjukkan ya bahwa perbuatan meninggalkan zakat adalah suatu kedurhakaan, dan jikalau hal ini dibiarkan maka akan menimbulkan berbagai macam kedurhakaan yang lain. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik, kita langsung saja ya membahas tentang fikih zakat ini. Nah, zakat di dalam bahasa ya, secara etimologis memiliki 4 makna. Ya. Yang pertama maknanya al-barakah, keberkahan. Artinya ketika seorang mengeluarkan zakat, maka insya Allah hartanya akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping juga keberkahan itu tidak hanya mencakup masalah materi ya. Bisa jadi keberkahan itu dalam bentuk yang lain. Misalnya contohnya kehidupannya akan makin tenang ya, ataupun dia ketika memiliki anak-anaknya akan makin soleh ya dan soleha, atau misalnya dia fisiknya akan makin sehat ya, seperti itu. Jadi bentuk rizki itu kata para ulama tidak hanya mencakup materi. Nah, mereka yang mengeluarkan zakat kata Rasulullah SAW akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Di samping tentu saja hartanya akan terus bertambah, tidak akan pernah berkurang. Sebagaimana dalam sebuah hadis riwayat Muslim, mana qasat sadaqatun min malin, tidak akan pernah zakat itu atau sedekah yang lainnya, bentuk-bentuk yang lainnya itu akan mengurangi harta seseorang. Yang kedua, makna zakat adalah an-nama, bertumbuh berkembang. Artinya zakat ini hanya dibebankan ya kepada harta ya yang dimiliki oleh seseorang yang bertumbuh begitu, atau berpotensi untuk tumbuh berkembang. Jadi tidak hanya tidak diberikan ataupun dibebankan kepada orang yang memiliki harta yang hartanya tidak bertumbuh. Nanti insya Allah kita bicarakan. Contoh misalnya kalau kita punya rumah, kita punya mobil yang kita pergunakan sehari-hari, maka itu tidak dibebankan ya untuk dikeluarkan zakat. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, yang ketiga adalah taharah, suci. Ya, suci. Artinya insya Allah dengan zakat ini akan mensucikan. Pertama akan mensucikan seseorang dari perbuatan dosa ya, dan juga maksiat yang lain, karena kita sadari bahwasanya kita manusia tidak akan pernah luput dari dosa. Nah, dengan zakat insya Allah akan disucikan dan juga dibersihkan harta kita yang kita miliki. Makanya dalam sebuah ayat Al-Qur'an ya, dalam surat 9 ayat 103, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, gitu ya. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Ya kan? Ambillah ya zakat dari harta-harta mereka. Kemudian kenapa? Tutahhiruhum wa tuzakkihim, insyaallah akan membersihkan harta mereka dan sekaligus juga akan mensucikan jiwa orang tersebut. Kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah makna zakat adalah at-taharah, yaitu kebaikan, keberesan. Maksudnya
ketika orang mengeluarkan zakat, maka urusannya akan dibereskan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Tabrani dalam Al-Awsat, Rasul pernah mengatakan, man adda zakata malihi zahaba anhu syarruhu. Barang siapa menunaikan zakat hartanya, maka Allah akan menghapuskan, menghilangkan keburukan yang ada pada dirinya, atau menghapuskan keburukan dalam urusannya apa saja gitu ya. Jadi seluruh urusannya akan dibereskan, diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan makna zakat di dalam istilah ya menurut para ulama, di antaranya saya menukil dari buku ya Zakat dalam Perekonomian Modern karangan Profesor Dr. Didin Hafidzuddin. Beliau mengatakan bagian zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu. Jadi artinya tidak semua harta yang dikeluarkan, nanti insya Allah akan kita bahas. Apa saja hartanya? Yang diwajibkan Allah, yang diwajibkan. Karena ada bentuk harta lain yang sifatnya tidak wajib. Ada yang sunnah. Ya, seperti sedekah, seperti infak misalnya, dan lain sebagainya. Kemudian untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu, dan diberikan kepada orang dengan syarat tertentu juga, tidak boleh sembarangan. Oleh karena itu perlakuan terhadap harta zakat itu berbeda dengan perlakuan terhadap harta-harta yang lain seperti misalnya infak, sedekah ya. Karena harta zakat ini hanya boleh diberikan kepada kelompok 8 asnaf ya yang telah Allah cantumkan dalam surat At-Taubah ayat 60 gitu ya. Di situ ada 8 kelompok. Tidak boleh diberikan kepada yang lainnya. Nah, hikmah ya dari zakat yang kita keluarkan di antaranya sebagaimana dikatakan para ulama, yaitu akan memelihara harta kita dari tangan-tangan orang jahat, yang diantaranya dikarenakan terjadinya kesenjangan sosial misalnya ya. Karena Rasul pernah bersabda, hasinu amwalakum bizzakati wadawu mardakum bisadaqah. Ya, dalam hadis riwayat Imam Tabrani, peliharalah hartamu dengan menunaikan zakat, obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Ya, dalam lanjutannya, dan tolaklah bencana dengan doa. Nah, jadi salah satu hikmahnya akan memelihara harta kita. Kemudian yang kedua, membantu fakir miskin tentu saja, dan orang-orang yang membutuhkan. Ya, jadi karena salah satu penerima harta zakat adalah miskin ya, ataupun fakir dan miskin, maka mereka berhak mendapatkannya. Jadi membantu ketika mereka mendapatkan kesusahan. Kemudian menumbuhkan ukhuwah Islamiyah dalam masyarakat. Ya. Karena umat Islam itu adalah umat yang satu. Ketika salah satu merasakan sakit, maka semua juga merasakan, gitu ya. Jadi ketika ada orang yang membutuhkan, yang menderita, yang membutuhkan pertolongan, maka orang yang lain atau muslim yang lain berkewajiban untuk membantunya. Kemudian membersihkan diri dari sifat tamak, rakus, dan bakhil dan kikir ya. Karena memang pada dasarnya manusia itu memiliki sifat ini, ya, kikir, rakus ya, sebagaimana yang disampaikan atau diungkapkan dalam Al-Qur'anul Karim. Tapi barang siapa wa mayyuqasuhan nafsihi faulaika humul muflihun, kata Allah. Dan barang siapa yang dihindarkan dari sifat kikir, ya, sifat bakhil ini, maka akan termasuk orang-orang yang muflihun, orang yang beruntung. Kemudian yang mensyukuri nikmat Allah yang diberikan Allah, karena begitu banyaknya nikmat Allah yang diberikan kepada kita semua, Bapak Ibu ya. Dan salah satu bentuk kesyukuran itu adalah kita mengeluarkan zakat ya. Padahal zakat itu sebenarnya memang bukan hak kita, Bapak Ibu ya. Sebenarnya dalam hak harta kita itu ada hak orang lain, gitu ya, orang-orang yang membutuhkan atau yang masuk dalam 8 asnaf. Oleh karena itu sebenarnya kita tidak perlu merasa keberatan begitu ya, atau merasa memiliki, karena memang itu bukan harta kita, harta orang lain yang kebetulan dititipkan pada diri kita, dan ketika kita sudah mencapai nisabnya, kita wajib mengembalikannya kepada mereka semua yang membutuhkan. Ya, itu bentuk daripada rasa syukur kita. Kemudian Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ya, dalam Al-Qur'an penyebutkan zakat itu menggunakan beberapa istilah. Ada kalanya Allah menggunakan kata zakat ya. Zakat, wa aqimus shalah wa atuz zakat. Nah, ada kalanya juga Allah menggunakan kata sedekah dalam surat Taubah ayat 103. Khuz min amwalihim shadaqatan.
Dan di sini makna sedekah itu bukan pemberian sukarela, bukan. Kenapa? Karena di awalnya dihalui oleh kata khuz, ambil gitu ya. Sehingga para ulama mengatakan ini suruhan kepada mereka yang memiliki otoritas, misalnya pemerintah, ya, waliul amr, untuk mengambil harta orang-orang yang sudah sampai nisabnya, ya orang-orang kaya, untuk diambil. Kalau mereka menolak, ya ini memang ada beberapa perbedaan pendapat. Ada pendapat Imam Syafi'i itu mengatakan kalau mereka tidak mau diambil, ya berarti mereka harus diperangi begitu ya. Ya jadi artinya itu sesuatu yang memang harus diambil dari harta orang-orang yang memang sudah wajib diambil zakat. Ada kalanya menggunakan kata hak, wa atu haqqahu yauma hasadih, ya dalam surat Al-An'am. Berikanlah hak mereka, haknya ya pada waktu panen. Ini berbicara tentang zakat pertanian. Hak di sini artinya apa? Yaitu zakat. Ada kalanya juga menggunakan kata infak, gitu ya. Dalam surat At-Taubah ayat 34. Wallazina yaknizuna dzahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Nah, kata yunfikunaha itu infak, itu bukan pemberian sukarela, ya, tapi adalah zakat, maksudnya kewajiban. Ya. Kenapa pemberian yang wajib? Kenapa? Karena di akhirnya disebutkan fabashshirhum bi'adzabin alim. Maka berikanlah ya kabar dengan siksa yang sangat pedih. Artinya kalau itu pemberian sukarela, tidak mungkin diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena itu adalah pemberian yang wajib dikeluarkan, jikalau mereka tidak mau mengeluarkannya, maka diancam dengan azab yang sangat pedih. Nah, kemudian Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kita tahu hukum zakat ya, karena tadi sudah disampaikan maklumun minad-dini bid-darurah, sesuatu yang otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seorang. Artinya hukumnya wajib dikeluarkan, dan banyak sekali ayat-ayat yang berbicara tentang kewajiban tersebut, di antaranya dalam surat Taubah yang ayat 103 tadi ya, khuz. Ya, jadi harus diambil. Bahkan secara paksa begitu ya, diambil. Jikalau memang ada lembaga ataupun pemerintahan yang berhak, otoritas yang berhak melakukannya. Nah, kemudian dalam sunnah Rasulullah SAW juga banyak tadi sudah saya sampaikan, Islam itu terbangun menjadi 5 rukun ya, diantaranya adalah yang ketiganya adalah membayar zakat. Dan juga para ulama sudah bersepakat, berijma ya, sepakat dari dulu sampai sekarang bahwa zakat itu merupakan sebuah kewajiban. Nah, bagi mereka yang menolak, tidak mau mengingkari, memang di sini ada perincian ya. Kalau menolaknya karena tidak yakin, tidak percaya dengan kewajiban zakat, berarti mereka jatuh kepada kekafiran. Dan hukumnya seperti orang murtad, begitu ya. Tapi kalau mereka tidak mau mengeluarkan zakat karena malas misalnya, atau karena enggan, tahu misalnya karena khawatir takut hartanya berkurang, begitu ya. Nah, maka itu dicap begitu ya, boleh karena dimasukkan ke dalam orang yang fasik. Ya, orang fasik adalah orang yang berdosa, yang buat berdosa, yang kemudian jikalau mereka tidak mau mengeluarkan gitu ya, berarti pemerintah itu berwenang untuk menyita ya sebagian harta mereka ya sebagai bentuk sanksi ya. Dan ancaman juga di dalam hadis banyak sekali. Ini salah satunya ya. Salah satunya ini dalam Al-Qur'an ya. Banyak sebagaimana yang saya sebutkan dalam surat Taubah ayat 34 35, kemudian juga dalam hadis disebutkan bahwasanya orang tidak mau mengeluarkan zakat nanti di hari kiamat akan didatangi oleh seekor ular jantan yang sangat berbisa dan ada tandanya di atas matanya, lalu melilitnya dan mematuk ya leher orang tersebut ya sambil berteriak, saya adalah harta penimbun. Nah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, penting sekali untuk kita ketahui istilah-istilah ya yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dalam Quran maupun oleh Rasulullah dalam sunnah Rasulullah atau bahkan oleh para ulama. Ada kata zakat ya yang sering kita dengar, ada kata infak, ada kata sedekah. Mereka masing-masing memiliki arti yang khusus gitu. Nah, zakat adalah kewajiban harta yang spesifik. Tadi sudah disampaikan ya yang memiliki syarat tertentu, kemudian dialokasikan, didistribusikan kepada
orang-orang tertentu dan waktunya juga tertentu. Ya, jadi itu zakat. Sedangkan infak adalah mengeluarkan atau membelanjakan harta yang mencakup zakat dan non zakat. Kalau infak ini bentuknya materi, ya, infak itu bentuknya materi yang hukumnya bisa wajib dan bisa sunnah. Kalau wajib, salah satunya adalah zakat. Atau misalnya nazar. Nazar juga wajib. Jadi, itu pemberian dalam bentuk materi yang wajib. Ada juga yang bentuk pemberian materi yang tidak wajib, yang sukarela. Contohnya misalnya infak bencana alam, misalnya kita infak untuk fakir miskin, begitu ya, dan lain sebagainya. Nah, itu infak, bentuknya materi. Ada yang ketiga, yang disebut dengan sedekah. Sedekah ini maknanya lebih luas, Bapak Ibu. Ya, jadi sedekah itu bermakna infak dan zakat, ya, bermakna infak, zakat dan kebaikan non materi, begitu. Ya, seperti misalnya senyum. Senyum juga sedekah. Sehingga dalam hadis Rasulullah dikatakan tabasumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu ya kepada saudaramu itu adalah sedekah. Atau misalnya perbuatan baik seorang suami kepada istrinya, sedekah. Atau kalimat thayyibah, ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu juga adalah sedekah, ya. Nah, ini perbedaan antara ketiga makna tadi, ya. Sehingga kalau saya gambarkan, sedekah itu paling luas. Kemudian infak, kemudian zakat. Dan perlakuannya juga berbeda. Kalau sedekah zakat itu hanya ke 8 asnaf, bisa disalurkan, ya. Sedangkan infak itu boleh. Dan zakat itu wajib disalurkan kepada orang muslim saja. Sedangkan infak boleh kepada muslim dan non-muslim. Dan boleh di luar 8 asnaf tadi, ya. Sedekah lebih luas lagi tentu saja. Ketika kita tidak punya harta, ya boleh kita bersedekah dengan bentuk-bentuk lainnya. Kemudian jenis zakat itu ada 2, Bapak Ibu. Yang sering kita dengar zakat fitrah. Dan kebanyakan kaum muslimin saat ini ketika diperintahkan untuk berzakat, mereka hanya mengeluarkan zakat fitrah saja begitu. Padahal zakat fitrah itu sebagian kecil, ya, dari tentu saja zakat yang diwajibkan kepada umat Islam. Dan ada zakat yang kedua yang disebut dengan zakat mal. Nah, zakat ini diwajibkan, ya, kepada kita umat Islam dahulu, ya, disyariat pertama kali itu pada abad ke-2 Hijriah, ya, pada bulan Syawal, gitu ya. Jadi diwajibkan untuk kita mengeluarkan zakat mal, walaupun memang sebelumnya itu sudah ada perintah mengeluarkan zakat, tapi tidak diperinci, gitu ya. Artinya syarat-syaratnya harus misalnya sampai nisab, harus mencapai haul dan lain sebagainya. Jadi sebelum adanya perintah, ya, untuk pada abad kedua Hijriah ini mengeluarkan zakat bebas begitu, tergantung kepada seorang yang mau mengeluarkan. Tapi ketika sudah diwajibkan, ya, pada abad 2 Hijriah ini, maka sudah diperinci gitu. Jadi tidak semua harta dan waktunya sudah ditentukan dan besarannya juga kadarnya ditentukan. Nah, kita bicara sebentar masalah zakat fitrah karena insya Allah kita sudah akan memasuki bulan suci Ramadan, Bapak Ibu, ya. Dan insya Allah kita semua berkewajiban. Bahkan bukan kita saja, anak kecil, anak-anak kita juga wajib kita keluarkan, dewasa maupun anak kecil. Kemudian dia itu budak ataupun merdeka, laki atau perempuan, semua wajib mengeluarkan zakat fitrah. Dan zakat fitrah dikeluarkan menjelang sholat Idul Fitri, begitu ya. Memang sebaiknya, afdalnya, ketika antara setelah sholat subuh sampai menjelang sholat Idul Fitri. Namun jika tidak memungkinkan, boleh kata para ulama pada malam Lebaran, begitu ya, atau sampai 2 hari sebelum Lebaran juga boleh apabila memang sulit untuk membagikannya dalam waktu tempo yang sedikit, begitu ya, dalam tempo yang terbatas. Nah, cuman bagi mereka yang menunaikan zakat fitrah ini, gitu ya, setelah Idul Fitri, maka kata Rasulullah SAW, "Faman addaha qabla shalah, fahiya zakatun maqbulah, wa man addaha ba'da shalah, fahiya shadaqun minas shadaqat." Jadi kalau dikeluarkan sebelum sholat, itu memang jadi zakat. Tapi kalau setelah sholat, maka jadi sedekah biasa. Nah, ini perlu diperhatikan oleh kita semua, Bapak Ibu, ya. Sehingga kita jangan salah ketika mengeluarkan zakat itu harus sebelum
sholat Idul Fitri diutamakan ya tadi ya menjelang sholat Idul Fitri atau sehari malam pada Idul Fitri atau sehari atau 2 hari sebelum Idul Fitri. Nah ya, jadi itu kewajiban zakat fitrah. Nah, kita lewat saja karena zakat fitrah punya pembahasan tersendiri ya. Karena pada saat ini kita akan membahas masalah zakat mal yang memang lebih perlu banyak kita ketahui. Nah, tadi sebagai yang saya sampaikan di awal, itu ada syarat harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Para ulama mengatakan ada 6, walaupun memang yang 5 disepakati, yang 1 ini diperselisihkan, begitu ya. Yang pertama itu sumbernya halal, artinya zakat yang kita keluarkan itu harus diperoleh atau dikeluarkan dari harta yang kita peroleh secara halal, begitu. Bukan dari harta yang kita peroleh dari cara yang haram, contohnya mencuri, korupsi, begitu ya. Ya, karena Allah tidak akan menerima harta atau zakat seseorang atau sedekah seseorang dari harta yang haram. Sehingga dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, innallaha la yaqbalu shadaqatan an ghulul. Sungguhnya Allah tidak akan menerima sedekah atau zakat yang diperoleh dari cara yang khianat seperti mencuri, ya, kemudian merampok ataupun korupsi dan lain sebagainya. Jadi penting sekali ya untuk menunaikan zakat dari harta yang halal. Kalau kita menunaikan dari harta haram, pertama tidak akan diterima, kedua dalam hadis juga disebutkan akan menambah dosa kita, begitu ya, menambah dosa kita karena tidak mengembalikan hak orang lain sebenarnya kepada mereka, begitu, malah kita gunakan untuk yang lain. Kemudian yang kedua, milkul tam, gitu ya, kepemilikan penuh, artinya zakat ini dikeluarkan dari harta yang memang kita miliki, bukan misalnya harta orang lain, gitu ya, harta orang lain lalu kita keluarkan untuk zakat, tidak, gitu ya. Tapi memang kepemilikan harta kita. Nah, kalau gimana kalau kita ngutang? Ya, kalau ngutang ya berarti belum ada wajib zakat, karena kan salah satu kewajiban zakat itu hartanya sudah sampai nisab. Kalau ngutang mungkin dia sebenarnya hartanya belum sampai nisab, begitu kan? Yang kedua, berikutnya berkembang ya, nama. Artinya apa? Harta yang memang berasal atau bersumber dari harta yang berkembang atau berpotensi untuk berkembang. Contoh yang tadi sudah sampaikan, kalau kita punya rumah atau punya kendaraan yang memang kita gunakan sehari-hari, ya maka tidak ada zakatnya. Karena memang Rasulullah SAW pernah mengatakan dalam sebuah hadis Imam Bukhari, laisa alal muslim shadaqatan, ya shadaqatan fi abdihi wa farasihi. Tidak ada zakat, kewajiban zakat terhadap orang muslim pada hamba sahayanya ataupun kudanya. Ya, kemudian dikiaskan ya dalam kondisi saat ini, ya, contohnya misalnya kendaraan yang kita miliki atau misalnya rumah yang kita miliki, ya, yang memang kita pergunakan. Berbeda misalnya kalau kita punya rumah yang memang kita pergunakan untuk sewakan, misalnya investasikan atau untuk kita jual. Demikian juga mobil misalnya atau kendaraannya kita rentalkan, ya, atau kita jual belikan, maka itu semua masuk dalam kategori zakat, ya, zakat atau sumber zakat yang harus dikeluarkan. Nah, kemudian Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, cukup nisab. Nah, ini cukup nisab artinya memang zakat kita itu dari harta yang sudah sampai nisabnya, dan nisab ini kalau kita berbentuk misalnya zakat pertanian itu setara dengan 520 kg beras. Ya. Kalau misalnya itu zakat mal, ya, zakat emas perak misalnya atau zakat harta yang lain itu setara dengan 85 gram emas. Ya, kalau misalnya saat ini harga emas itu 1 juta misalnya, bahkan lebih mungkin Bapak Ibu ya, itu kurang lebih 85 juta rupiah. Jikalau Bapak Ibu punya harta di atas 85 juta rupiah, maka wajib hukumnya mengeluarkan zakat. Atau misalnya zakat tadi ya pertanian sudah mencapai 520 kg beras, dan juga misalnya zakat pendapatan atau profesi ya yang memang jadi perdebatan di kalangan ulama. Di antaranya pendapat ulama dia mengatakan ya dikeluarkan setiap kita memperoleh karena dikiaskan kepada zakat pertanian yang disebut dengan kiasus syabah, kias kemiripan, analogi kemiripan begitu. Dan sebagaimana juga nanti nisabnya dimiripkan ataupun disamakan dengan zakat pertanian 520 kg beras. Nah ya, jadi misalnya kalau 1 kg beras itu 10.000 misalnya ya, saya katakan, jadi kalikan saja, jadi sekitar 5.200.000
Rp1.000. Jikalau kita sudah punya harta sebanyak itu, ketika kita memperolehnya, gaji misalnya gaji, gitu ya, maka sudah wajib dikeluarkan zakatnya ketika kita memperoleh ya. Nah, begitupun surplus. Nah, ini sedangkan masalah surplus ini sebenarnya pendapat Imam Abu Hanifah. Karena pendapat jumhur ulama tidak memasukkan karena susah menghitung kelebihan dari kebutuhan pokok ya. Karena memang pada dasarnya menghitungnya susah Bapak Ibu ya. Coba kita sekarang punya uang misalnya 5 juta. Kebutuhan kita berapa Pak? Bu? Biasanya kan 4.900.000 begitu ya, atau bahkan lebih. Ketika naik misalnya zakatnya ataupun maaf pendapatannya gajinya menjadi 10 juta, biasanya kebutuhan juga naik ya. Jadi 9.900.000 begitu. Gajinya naik lagi jadi 20 juta. Kebutuhannya juga makin naik gitu ya. Jadi 19.900.000. Jadi gitu. Susah menghitungnya gitu ya. Karena memang pada dasarnya manusia itu tidak pernah cukup begitu. Makanya susah menghitung syarat yang kelima ini. Yang berikutnya yaitu berlalunya 1 tahun atau yang disebut dengan haul. Ya kecuali zakat-zakat tertentu seperti misalnya zakat pertanian atau zakat profesi misalnya karena dianalogikan dengan zakat pertanian, maka itu tidak perlu memenuhi syarat 1 tahun, tapi ketika kita menerima, ketika panen misalnya, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, ini ada beberapa harta kita yang tidak perlu dikeluarkan zakatnya. Ini adalah bahasa Arab ya, Bu ya, belum Bapak Ibu ya, belum saya sempat terjemah, cuma saya jelaskan sedikit saja. Ini ada beberapa harta atau sumber harta kita yang tidak perlu dikeluarkan zakatnya. Apa? Yang pertama al-usulus sabitah litujar ya wasunnah ya. Artinya aset tetap dari seorang pengusaha. Misalnya dia punya pabrik atau punya peralatan-peralatan untuk menginikan usahanya ya Bu, tapi bukan sebagai komoditas ya. Sekali lagi bukan sebagai komoditas perdagangan. Tapi misalnya dia punya perusahaan, kemudian ada kendaraan atau apa yang dipergunakan untuk mempermudah ya usaha yang dia lakukan, maka itu tidak perlu dikeluarkan zakatnya. Yang perlu dikeluarkan zakatnya ya itu dari komoditas gitu ya, komoditas yang dia usahakan atau misalnya dari hasil gitu ya, dari hasil yang dia peroleh ya dari usaha tersebut. Nah, kemudian yang kedua, duyun masyku. Artinya hutang yang diragukan untuk bisa dikembalikan. Misalnya piutang yang tidak bisa atau diragukan atau tidak bisa dikembalikan. Misalnya kita punya piutang pada orang lain, tapi kemungkinan orang itu tidak akan bisa membayarnya ataupun tidak akan membayarnya, maka itu pun tidak perlu dikeluarkan zakatnya. Tapi kalau piutang itu ada kemungkinan besar dikembalikan, ya maka itu wajib ya, dikeluarkan zakatnya. Kemudian juga ini asya al-mukhassasah li tahqiqil manafi' as-sakhiyah. Seperti tadi, segala sesuatu yang dikhususkan untuk memenuhi ya manfaat pribadi. Contoh misalnya kita punya mobil, punya rumah, ya dan lain sebagainya, maka itu tidak perlu dikeluarkan. Kecuali tadi, jikalau itu dipergunakan untuk investasi atau sebagai komoditas perdagangan. Kemudian malul haram, harta haram juga tidak wajib ya atau tidak harus dikeluarkan zakatnya, tapi kewajibannya untuk dikembalikan, begitu ya, dikembalikan kepada pemiliknya. Jikalau susah dikembalikan, nah baru maka diberikan kepada proyek-proyek kebajikan misalnya ya. Kemudian yang berikutnya al-amwal mahbusah ya, atau harta yang tertahan begitu. Contoh misalnya maksud tertahan di sini kalau kebetulan harta kita digadaikan, sedang digadaikan. Itu kan miliknya bukan kita sepenuhnya ya. Maka kata para ulama harta itu tidak perlu dikeluarkan zakatnya sampai gitu ya, sampai kemudian dikembalikan ya, dikembalikan kepada kita, maka dihitungnya lagi setelah 1 tahun gitu. Jadi misalnya kita menggadaikan mobil kita, lalu kita dapat hutang misalnya ya, lalu sebagai jaminan, lalu setelah itu setahun kemudian, itu selama setahun tidak perlu dikeluarkan zakat, tapi setelah setahun kemudian ketika dikembalikan kepada kita pun tidak perlu, tapi setelah misalnya itu bukan mobil ya, kalau mobil pribadi memang tidak perlu, misalnya emas, perak ya, emas yang kita gadaikan. Nah, setelah setahun kemudian berlalu setahun kemudian barulah dikeluarkan zakatnya. Nah, ya.
Kemudian berikutnya al-amwal allati lam tasil ila nisab, harta yang tidak sampai kepada nisabnya, itu pun tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Kemudian juga sodakul mar'ah, artinya mahar, ya, mahar seorang wanita yang tidak tunai, gitu ya. Kan misalnya ada juga orang yang menikah kemudian memberikan mahar tidak tunai. Dalam Islam boleh dilakukan. Misalnya dia memberikan memberikan mahar tapi hutang begitu. Boleh. Maka ketika harta itu ya belum diberikan oleh si suami karena masih hutang, maka itu tidak perlu dikeluarkan zakatnya. Kemudian juga perhiasan wanita. Nah ini ya, perhiasan wanita menurut jumhur ulama, jikalau masih dalam batas kewajaran, itu tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Kecuali ya lebih dari misalnya terlalu banyak begitu kan. Kita punya banyak emas, perak, perhiasan dan lain sebagainya. Nah, maka kata para ulama itu harus dikeluarkan setiap tahunnya, ya seperti itu. Tapi kalau wajar untuk dipakai oleh seorang wanita, maka tidak perlu dikeluarkan. Atau misalnya yang juga tidak wajib dikeluarkan zakat, al-amwalul jamaiyat khairiyah. Jadi dana-dana sosial. Misalnya di lembaga sosial atau di lembaga-lembaga zakat dan lain sebagainya, itu tidak perlu dikeluarkan zakatnya, ya. Nah, itu beberapa harta yang tidak wajib dikeluarkan zakat. Nah, ini ada syarat wajib zakat bagi seseorang, ya. Pertama, dia seorang muslim. Kemudian dia seorang yang merdeka, kemudian dia memiliki satu nisab dari salah satu jenis harta yang dikenakan zakatnya. Jadi kalau sudah sampai nisab, maka wajib dikeluarkan. Dan penerimanya juga ada 8 asnaf, sebagaimana yang disampaikan di dalam Al-Quran dalam surat Taubah ayat 60. Ya, di situ disebutkan pertama fakir, kemudian miskin. Fakir itu orang yang tidak punya harta dan tidak punya pekerjaan begitu ya. Jadi dia tidak bisa mencukupi kehidupannya. Nah, kalau miskin itu kata para ulama, ya dari Imam Syafi'i mengatakan itu orang yang dia punya harta, ya punya pekerjaan tapi tidak mencukupi begitu. Ya, mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan amil itu adalah mereka yang mengurusi zakat, ya seperti misalnya rumah zakat, dompet du'afa dan lain sebagainya, baznas misalnya. Mu'alaf adalah orang yang baru masuk Islam di antaranya, ya sebenarnya bukan baru masuk Islam saja, tapi dia baru masuk Islam dan imannya masih lemah, maka boleh diberikan harta zakat. Atau misalnya ya kata para ulama, orang-orang yang yang dikhawatirkan misalnya akan menimbulkan kemudaratan, dia non Islam gitu, maka boleh diberikan harta zakat begitu ya. Atau sebaliknya agar dia tertarik kepada Islam. Ya, misalnya tokoh-tokoh yang non Islam agar dia tertarik diberikan zakat itu diperkenankan. Ini masuk dalam kategori mu'alaf. Kemudian rikob. Rikob itu adalah hamba sahaya atau untuk membebaskan hamba sahaya. Ya, walaupun dalam saat ini ya, mungkin tidak ada seperti perbudakan seperti dahulu begitu. Tapi memang sebagaimana disampaikan dalam dalam sebuah konvensi internasional begitu ya, itu saat ini masih ada yang disebut dengan perbudakan modern yang disebut dengan human trafficking ya. Nah, itu masuk dalam kategori ini. Jikalau misalnya ada, boleh diberikan dari harta zakat. Kemudian gorim, orang yang berhutang. Ya, yang berhutang di sini adalah orang yang memang dia sudah tidak, pertama hutangnya karena hutang bukan dalam maksiat ya. Kalau hutang dalam maksiat, misalnya dia hutang karena berjudi, tidak perlu dibantu itu. Ya. Tapi hutang yang karena hal-hal yang halal begitu ya, dia berhutang, maka kemudian ketika dia tidak bisa membayar, boleh dibantu begitu ya, boleh dibantu dari harta zakat. Dan juga bukan misalnya orang yang kaya milioner gitu hutang produktif, bukan. Ya hutangnya di bank banyak itu boleh dibantu, nggak boleh kalau itu ya. Nah, jadi memang dia membutuhkan untuk memenuhi kehidupan primernya begitu ya. Kemudian sabilillah. Nah, sabilillah sebenarnya pendapat mayoritas ulama itu mengeluarkan dalam untuk membantu dalam medan pertempuran begitu ya. Peperangan seperti itu. Itu pendapat mayoritas ulama. Sebagian ada yang mengatakan boleh dikeluarkan untuk hal-hal yang kebajikan yang lainnya. Ya, tapi memang dibatasi dalam arti tidak
tidak semuanya gitu. Karena kalau misalnya boleh diberikan misalnya untuk membangun masjid, untuk yang lain-lain sebagainya gitu, maka nanti apa bedanya dengan apa maknanya dengan asnaf yang lain gitu. Karena asnaf yang lain kan ada ya, miskin, fakir. Kalau misalnya terpenuhi dengan sabilillah, apa makna dari ayat Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang asnaf yang lain. Sehingga kata para ulama itu dibatasi begitu, tidak boleh secara umum gitu ya, sebagaimana disampaikan oleh Dr. Yusuf Qaradawi ya dalam bukunya Fiqh Zakat, dibatasi gitu. Walaupun misalnya untuk yang proyek-proyek kebajikan, tapi yang memang secara khusus begitu. Misalnya bangun masjid di daerah pedalaman, bangun masjid di daerah kristenisasi, misalnya ya, itu boleh. Ya, ataupun misalnya sekolah di tempat yang memang tidak ada sama sekali sekolah, itu diperkenankan. Itu maksud dalam kata fisabilillah. Tapi kalau misalnya bangun masjid di tempat yang sudah banyak masjidnya, gitu ya, sekolah di tempatnya, maka sebaiknya dihindari ya kata beliau gitu kan. Berikut yang terakhir adalah Ibnu Sabil. Ini mereka yang kehabisan bekal ya di dalam perjalanan ya. Jadi ketika mereka tidak punya bekal untuk kembali ke daerahnya, maka masuk ke dalam kategori Ibnu Sabil, boleh diberikan dana zakat. Nah, orang yang tidak boleh diberikan dana zakat, Bapak Ibu, hadirin rahimakumullah, itu pertama orang kaya ya, yang punya yang berkecukupan, yang punya harta lebih dari 1 nisab, itu tidak boleh ya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Kemudian juga orang kuat yang mampu berusaha, li qawiyin muktasib, juga tidak boleh diberikan dana zakat begitu ya. Kemudian orang kafir juga tidak boleh diberikan dana zakat. Ketika mereka mengalami musibah, maka yang perlu dibantu melalui dana infak atau sedekah ya, tidak boleh dari dana zakat. Kemudian orang di bawah tanggungan, orang yang berzakat seperti orang tua, anak, istri ya, itu tidak boleh. Tapi kalau kepada paman, pada adik yang kebetulan mengalami kesulitan, itu boleh dikeluarkan atau diberikan dana zakat yang kita miliki begitu. Lalu keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak boleh ya diberikan dana zakat. Nah, sedangkan sumber zakat pada zaman Rasulullah SAW itu ada 5 ya. Yang pertama zakat binatang ternak, maksudnya ketika punya ternak untuk dimanfaatkan, dikonsumsi sendiri gitu. Ya, yang maksud zakat binatang ternak ini adalah bukan untuk komoditas perdagangan, bukan Bapak Ibu. Dulu itu ketika punya ternak ya untuk dikonsumsi ya, dimanfaatkan sendiri, maka itu masuk dalam kategori zakat binatang ternak. Misalnya kalau sampai 41 ekor kambing begitu kan ya, dan lain sebagainya. Tapi kalau menurut saya saat ini sudah jarang begitu, kecuali di desa-desa saja ya ada zakat binatang ternak. Sekarang itu sudah berubah. Ketika seorang punya ternak, itu masuk ke dalam kategori zakat perdagangan. Kenapa? Karena berubah menjadi komoditas perdagangan. Insya Allah nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Kedua, pada zaman Rasulullah itu disebut dengan zakat pertanian. Sebagaimana tadi, watu haqqahu yauma hasadi. Ya, yang tentu saja untuk dikonsumsi sendiri gitu ya. Kemudian zakat emas dan perak. Kemudian zakat perdagangan dan zakat harta temuan atau rikas. Nah, ini yang ada pada zaman Rasulullah yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sedangkan pada saat ini kata para ulama, yaitu harta manusia berkembang, sehingga sumber-sumber zakat juga makin berkembang, ya. Karena pada dasarnya zakat itu tidak dibatasi, ya, oleh kondisi zaman tertentu yang sumber-sumbernya terbatas. Kalau kita lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 267, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu anfiqu min thayyibatin ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Wahai orang beriman, keluarkan zakatmu atau infakmu gitu ya, dari yang baik-baik, dari apa yang kamu usahakan. Artinya ini kan terus ya, ketika manusia mengusahakan sesuatu yang baru, sehingga akan ditemukan sumber-sumber zakat yang baru juga begitu ya. Sehingga diantaranya Profesor Dr. Din Hafizuddin MSc pernah menjelaskan dalam bukunya tadi ya, zakat dalam perekonomian modern, itu menjelaskan diantaranya ini, diantara sumber-sumbernya. Ada zakat emas perak yang memang sudah ada sejak zaman Rasulullah, zakat pertanian yang sudah ada, zakat perdagangan. Nah, ada zakat profesi. Ini zakat profesi, zakat yang baru, ijtihad para ulama saat ini kontemporer. Di antaranya Dr. Yusuf Qaradawi ya.
kemudian Syekh Abdurrahman Hasan, kemudian Abu Zahra, ya, kemudian Abdul Wahab bin Khalaf dan lain sebagainya. Jadi ulama kontemporer beristihad begitu. Karena saat ini banyak profesi-profesi gitu ya yang mungkin secara pendapatan lebih besar daripada seorang petani ataupun peternak. Memang dulu zaman Rasulullah orang kaya itu identik dengan para petani, peternak gitu kan ya. Itu identik dengan orang-orang kaya gitu. Tapi kalau sekarang kalau yang disebut orang kaya itu mungkin berubah kondisinya. Sekarang para profesional ya, dokter diantaranya atau pengacara dan lain sebagainya, itu mereka yang memiliki, atau artis misalnya, bahkan ustadz mungkin sekalipun, itu penghasilannya lebih besar dibandingkan para petani dan juga peternak. Sehingga kemudian mereka beristihad gitu ya, karena perubahan zaman ini, karena pada dasarnya zakat itu diambil dari tu'khazu min agniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim, diambil dari orang kaya dan diberikan kepada orang miskin, maka mereka kemudian beristihad. Ada zakat profesi ya, yaitu zakat yang diambil dari profesi seseorang, dikeluarkan ketika dia mendapatkannya, seperti gaji misalnya, atau honorarium dan lain sebagainya. Ya, dalam fatwa ulama juga, fatwa MUI juga dijelaskan dan disebut dengan zakat penghasilan, ada sama zakat profesi. Dalam peraturan pemerintah dan undang-undang juga disebutkan ya, dalam peraturan pemerintah juga ada yang disebut dengan jasa dari penghasilan yang dikeluarkan ketika mendapatkannya, begitu ya. Jadi bukan dikumpulkan setahun, tapi ketika dapat langsung dikeluarkan. Nah, kemudian zakat produk hewani ya, seperti misalnya kita berusaha misalnya madu begitu ya, dan lain sebagainya, ya itu ada ya, tapi bukan jadi produk, bukan jadi komoditas perdagangannya. Kemudian zakat surat-surat berharga seperti saham, kemudian obligasi misalnya, obligasi syariah ya saya maksud, kemudian disebut dengan sukuk, kemudian juga ada zakat perdagangan mata uang, falas atau forex ya, kemudian cuma nanti perlu dijelaskan tidak semuanya, karena kan nanti ada spot ya, ada forward ya, ada option, yang boleh itu cuma spotnya aja. Ya, ini nanti kalau misalnya ada waktu kita lebih jelaskan. Kemudian zakat hewan ternak yang diperdagangkan, nah ya tadi ya, kalau kita punya hewan ternak tapi punya niat untuk diperdagangkan, karena pada dasarnya sekali lagi Bapak Ibu harus ada niat untuk diperdagangkan sih, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Ya, Rasul pernah mengatakan kana ya'muruna an nukhrija shadaqatan minal ladzina nu'idduhu lil bait. Ya, kami diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengeluarkan zakat itu dari apa yang kami persiapkan, kami niatkan untuk dijual belikan, untuk diperdagangkan. Jadi kalau misalnya tadi, jadi batasannya itu kalau misalnya kita punya mobil untuk dipakai sendiri tidak perlu dikeluarkan, tapi punya niat untuk diinvestasikan, untuk direntalkan, untuk dijual belikan misalnya, maka wajib dikeluarkan zakatnya ya. Nah itu. Jadi batasannya apa? Nu'idu lil bai', dipersiapkan, diniatkan untuk diperdagangkan. Kemudian ada zakat investasi aset ya, mustaghilat. Maksudnya itu adalah zakat barang-barang yang akan kita sewakan. Contoh kita punya rumah, tempat untuk disewakan, untuk dikos-koskan gitu ya. Itu wajib dikeluarkan zakatnya, atau bisa mobil untuk direntalkan. Nah, bagaimana perhitungan nanti insya Allah pada penjelasan berikutnya. Kemudian zakat perusahaan ya, karena sudah berkembang sehingga para ulama kemudian melakukan kesepakatan begitu. Di antaranya dalam muktamar zakat yang pertama di Kuwait tahun 1984 ada kesepakatan ya, bahwasanya perusahaan itu dianggap sebagai salah satu sumber zakat yang disebut dengan saksian mu'tabaran gitu ya. Jadi wajib dikeluarkan zakatnya jikalau sudah mencapai nisabnya tentu saja. Bagaimana caranya menghitung? Insya Allah nanti kita bahas. Kemudian zakat tabungan, ya, deposito simpanan itu juga wajib dikeluarkan. Kemudian zakat hadiah, ya, dan zakat asuransi syariah. Ya. Kemudian apabila memang sudah sampai ininya ya, sudah sampai nisabnya dan ketika sudah bisa diklaim. Kemudian zakat tanaman anggrek ya, ke sektor rumah tangga modern dan lain sebagainya. Ini yang disampaikan oleh Profesor Dr. Din Hafidudin dalam bukunya Sumber Zakat dalam Perekonomian Modern. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Nanti mungkin lebih banyak kita diskusi ya. Mudah-mudahan bisa memperkaya pemahaman kita tentang zakat itu sendiri atau bagaimana caranya, karena memang ini kalau dijelaskan satu persatu memang membutuhkan waktu yang cukup panjang, ya. Sehingga ya insya Allah nanti akan saya jelaskan ya ketika misalnya ada yang bertanya tentang zakat-zakat yang tadi telah disebutkan begitu. Mungkin itu saja pemaparan sementara yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan siang hari ini, dan mudah-mudahan kalau Bapak Ibu ada pertanyaan atau ada komentar-komentar atau tambahan-tambahan yang ingin disampaikan, silahkan ya. Karena memang zakat ini pembahasan yang panjang ya, dan juga agak sedikit rumit begitu ya bagi mereka yang tentu saja belum memahaminya dengan baik. Tapi bagi yang sudah memahami, insya Allah tidak akan rumit. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin saya menggantikan Dr. Willy sebagai moderator karena beliau ada tindakan pasien COVID. Silakan, Pak. Jazakallahu khairan katsir Ustadz atas pemaparan yang sangat jelas, gamblang, dan sangat terperinci untuk kita semua. Insya Allah kita mendapat pemahaman yang lebih baik lagi. Kita ketahui bersama bahwa zakat ini adalah satu hal yang wajib dan periodik yang selalu kita lakukan sebagai umat Islam. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas penjelasannya yang sangat jelas untuk kita semua. Baik Bapak Ibu jemaah sekalian, apabila ada pertanyaan, saya yakin ada beberapa hal yang mungkin perlu didiskusikan di forum ini. Silakan langsung bisa raise hand atau mengaktifkan, meng-unmute mikrofonnya untuk bertanya langsung pada Ustadz Kardita Kintabuana, atau juga bisa dituliskan di kolom chatroom, nanti akan saya bacakan kepada Ustadz. Kami persilakan jemaah Bapak Ibu sekalian. Baik, sudah ada pertanyaan dari jamaah Ustadz, ada dari Ibu Ririt Laviana, mau izin saya bacakan. Ya. Assalamualaikum Ustadz, saya mau menanyakan saat akan membayar zakat profesi, apakah saat dapat langsung dihitung untuk dibayarkan atau setelah dihitung untuk kebutuhan lain? Ya, baik. Ya, terima kasih Ibu Ririt ya. Jadi kata para ulama diantaranya Dr. Yusuf Qaradawi dalam fikih zakat itu menjelaskan ada dua cara ya, ada dua metode ketika mengeluarkan zakat profesi. Yang pertama mengeluarkan dari penghasilan kotor atau bruto. Jadi kalau kita dapat penghasilan ya, dapat gaji misalnya ya, sebulan misalnya itu 50 juta misalnya ya, kotornya 50 juta, maka kata beliau itu bisa langsung ditunaikan zakatnya 2,5%. Jadi kadarnya 2,5%. Nah, kata beliau itu yang paling baik, begitu ya. Yang paling baik. Tapi kata beliau, jikalau misalnya penghasilan kita pas-pasan, misalnya masih 7 juta lah, begitu ya. Karena kan 7 juta itu pas-pasan dengan 5 juta 200 misalnya, karena nisabnya itu setara dengan 520 kg beras. Maka kata beliau boleh dikeluarkan dari penghasilan bersih atau neto. Artinya sudah dikeluarkan dari kebutuhan kita sehari-hari, kebutuhan primer misalnya, termasuk diantaranya utang jatuh tempo seperti itu. Boleh gitu. Tapi tetap hitungannya itu kita tetap wajib. Kenapa? Karena harta kita sudah mencapai lebih daripada nisab begitu. Karena tadi saya sampaikan susah menghitung kebutuhan kita gitu ya. Karena kalau misalnya 10 juta, kebutuhannya 9 juta, ya berarti tidak mengeluarkan zakat. Tiba-tiba kita dapat gaji atau kenaikan gaji jadi 20 juta, kebutuhannya 19 juta, tidak mengeluarkan zakat lagi. Jadi selama kita dapat penghasilan tidak akan pernah mengeluarkan zakat. Kenapa? Kebutuhannya terus meningkat begitu. Jadi yang dilihat itu, perhatian Bapak Ibu semua, berapa penghasilan kita dapatkan. Jika kalau misalnya 10 juta berarti kan sudah sampai nisabnya. Tapi misalnya kita mau ngitung dengan metode yang kedua karena wah saat ini kebutuhan saya banyak begitu ya, dan hutang saya juga banyak. Dikurangi nggak apa-apa, dikurangi dulu Bu.
Dikurangi dulu sampai misalnya setelah dikurangi itu tersisa 2 juta misalnya ini ya, Pak Buana ya. Ini namanya sama dengan saya ya. Saya juga Kinta Buana nih. Saya Ya. Buana. Nah itu 2 juta itu baru kita kalikan 2,5% misalnya ya. Ya seperti itu. Jadi kalau 10 juta ya berarti kita sudah wajib mengeluarkan zakat walaupun sudah dikeluarkan dulu dengan kebutuhan kita sehari-hari. Nanti sisanya itu dikali 2,5%. Seperti itu. Jadi ya itu begitu Bu cara menghitung dari zakat profesi. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, alhamdulillah. Demikian pertanyaan dari Ibu Rid. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum. Mau izin bertanya Ustaz, bagaimana cara pengeluaran dan menghitung zakat tabungan? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi kalau kita punya tabungan, baik itu bentuknya saving ya maupun deposito, simpanan biasa ataupun deposito, apabila sudah ya mencapai nisabnya setara 85 gram emas dalam tempo 1 tahun, karena harus syaratnya ada haulnya ya. Kalau zakat simpanan itu ada haulnya. Nah, kalau misalnya sudah punya uang di tabungan kita lebih dari 85 gram emas atau setara, misalnya jadinya misalnya kalau harga emas 1 juta berarti 85 juta gitu ya. Kita punya selama setahun ya, maka wajib dikeluarkan 2,5%. Gitu ya. Wajib dikeluarkan 2,5% dari simpanan kita. Nah, seperti itu. Tapi begini kata para ulama, tapi ditabung di bank syariah. Karena kalau bank konvensional yang memberlakukan bunga, maka bunga itu dianggap sebagai riba, sehingga tidak masuk dalam kategori dana halal, gitu ya. Sehingga dikeluarkan dulu kata para ulama. Jadi dikeluarkan dulu bunganya, baru nanti saldonya yang tersisa itu yang dikali 2,5%. Tapi kalau di bank syariah itu saldo akhir gitu ya, dari baik itu dari simpanan kita maupun dari margin ya, keuntungan bagi hasil yang kita peroleh itu langsung dikali 2,5%. Nah begitu. Baik, jazakallah Ustaz. Insya Allah jelas. Dan kalau ada pertanyaan lagi silahkan Bapak Ibu jamaah sekalian bisa menyampaikan langsung atau dengan menuliskan di kolom chat. Sambil menunggu mungkin ada pertanyaan dari saya Ustaz berkaitan dengan kedudukan zakat dengan pajak. Karena kita hidup ini kan di satu negara yang ada pemerintahan yang sah, kena wajib pajak nih, punya NPW dan sebagainya. Di satu sisi kita kewajiban kita sebagai umat Islam juga mempunyai kewajiban membayar zakat. Apakah bagaimana kedudukan dua posisi zakat dan pajak itu? Ya. Baik, terima kasih. Ya sebagai seorang anggota masyarakat yang baik pasti kita harus mengeluarkan zakat ya, mengeluarkan pajak ya. Dan sebagai muslim yang baik juga kita harus mengeluarkan zakat. Walaupun saat ini kan pemerintah punya kebijakan. Jadi kalau ada seorang muslim yang memang dia punya kewajiban untuk menunaikan zakatnya, maka bisa jadi pengurang. Ya, pengurang zakat yang pengurang pajak yang dia keluarkan begitu. Kalau misalnya setiap tahun Pak Cahya itu mengeluarkan pajak, itu bisa ada yang pengurang pajak itu. Ya, kita bisa menyertakan jika kita sudah menunaikan zakat di lembaga, tapi dengan syarat di lembaga zakat, ya baik itu Baznas maupun LAS yang terakreditasi, ya punya dapat legalitas dari pemerintah. Karena nanti seperti rumah zakat misalnya, ketika Pak Cahya misalnya mengeluarkan zakat, itu akan dikasih gitu ya kwitansi. Nah kwitansi itu sebagai bukti nanti ketika kita mengeluarkan pajak bisa jadi pengurang ya pajak kita. Nah, jadi sudah sejauh itu gitu ya. Artinya pemerintah juga memahami masalah ini. Tapi memang kalau misalnya saat ini, apalagi saat ini kan, karena tidak semua orang Islam menunaikan zakat. Makanya kalau misalnya seluruh umat Islam di Indonesia ini menunaikan zakat, pasti insya Allah gitu ya, semuanya bisa tertanggulangi. Karena kalau menurut penelitian dari Baznas Pusat ya, yaitu saat ini potensi zakat tahun 2020 itu potensi zakat itu sekitar 230 triliun.
230 triliun itu tahun 2020 ya kemarin ya. Tapi yang bayar zakat itu baru 3,5% saja, baru 8 triliun. Jauh sekali ya, Pak Cahya ya. Jauh sekali. Jadi masih banyak orang Islam yang tidak bayar zakat begitu. Nah, kalau misalnya ini zakat ditunaikan semua, saya yakin mungkin pajak juga ya tidak perlu juga gitu ya. Sebagaimana dulu di zaman Umar bin Abdul Aziz gitu kan, ketika semuanya membayar zakat, maka terjadilah kesejahteraan dalam masyarakat, bahkan tidak ada ditemukan orang yang miskin gitu. Subhanallah ya. Bahkan di negara-negara Afrika yang terkenal miskinnya, seperti di Ethiopia, itu tidak ada yang mau menerima dana zakat. Kenapa? Karena mereka sudah merasa sebagai muzaki gitu ya. Karena harta mereka sudah melebihi dari nisabnya. Jadi mereka tidak mau menerima dana zakat. Dan mereka mau menunaikan zakat. Subhanallah, seperti itu bayangkan ya zaman Umar bin Abdul Aziz yang beliau hanya memerintah selama 3 tahun saja dari tahun 99 Hijriah sampai 101 Hijriah gitu. Tapi sudah mampu mengentaskan berbagai macam permasalahan sosial dan ekonomi ya dalam masyarakat. Nah, kalau misalnya saat ini juga sama, kita semua menunaikan, ya berarti mungkin pajak juga nggak perlu begitu ya. Allah alhamdulillah seperti itu Pak Cahya. Baik, terima kasih Ustaz. Insyaallah sangat jelas. Jadi sudah terintegrasi ya. Jadi seperti yang tadi sudah sampaikan bahwa ketika kita sudah membayar zakat bisa menjadi pengurang pajak gitu. Dan jangan sampai misalnya kita merasa sudah berzakat tapi terus lupa kewajiban membayar pajak. Lebih parah lagi kalau kita merasa sudah bayar pajak terus melalaikan kewajiban membayar zakat. Iya, betul. Alhamdulillah sudah terakomodasi oleh sistem pemerintahan kita. Baik, sekali lagi Bapak Ibu sekalian, masih ada mungkin satu pertanyaan lagi karena waktu sudah agak mepet, kembali ke pekerjaan kita masing-masing. Kalau ada satu pertanyaan lagi silahkan Bapak Ibu sekalian. Boleh langsung juga kalau ada yang mau langsung. Silahkan kalau ada yang mau langsung menyalakan mikrofon dan atau kameranya. Alhamdulillah kalau sudah dipahami Pak. Berarti ini dokter-dokter sudah memahami semua ya karyawan di situ. Ya alhamdulillah berarti tinggal menunaikannya begitu. Insya Allah, alhamdulillah. Mungkin satu lagi Ustaz ya sebagai penutup sebelum ditutup. Bagaimana posisi atau prioritas muzaki itu sendiri, si penerima zakat itu sendiri, misalnya ada mu'alaf, kemudian ada musafir, juga ada anak yatim piatu, bahkan di situ juga ada amil zakat. Apakah itu dibagi rata ataukah ada prioritasnya? Ya baik. Kalau untuk amil zakat, memang itu sudah ada ketentuannya. Ya, sebagaimana disampaikan oleh Imam Nawawi, ya itu dijelaskan bahwasanya mereka itu hanya berhak mendapatkan 1/8 saja, 12,5%. Ya. Nah, seperti itu. Sedangkan asnaf yang lain itu boleh lebih dari itu tergantung dari kebutuhan. Misalnya di suatu tempat itu yang ada cuma fakir miskin, yang gorimin, yang rikof, yang semuanya nggak ada. Berarti boleh dana itu diberikan seluruhnya kepada fakir miskin tersebut, begitu ya. Jadi tidak harus merata. Memang ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama mazhab ya. Kalau Imam Syafi'i memang harus dibagi rata, tapi kalau mayoritas ulama mengatakan tidak perlu. Ya, tergantung kebutuhan di situ. Kecuali untuk amil zakat. Nah, amil zakat tidak boleh mengambil 50% begitu ya. Habis nanti. Tapi 12,5% begitu ya. Tapi kalau yang lain-lain, asnaf lain itu bisa tergantung kebutuhan saja. Ya, kalau misalnya ada diberikan, kalau tidak ada ya tidak perlu gitu seperti itu. Ya, mungkin seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Ustaz. Saya kira sudah tidak ada pertanyaan lagi dari para jamaah sekalian. Mohon Ustaz kiranya untuk menutup acara kita ini dengan doa. Silakan. Ya, baik. Ya, terima kasih Bapak Ibu hadirin rahimakumullah atas perhatiannya, dan pada kesempatan ini di akhir acara ini kita sama-sama bermunajat, berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita harapkan ya dan seluruh kebutuhan, keinginan kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja kita berharap mudah-mudahan pertemuan kita jadi berkahi. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana ba'da hadza tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina shaqiyyan wa la mahruma ya qawi ya aziz ya zal jalali wal ikram. Allahumma la tada' fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaytah wa la hajatan min hawaijid dunya ila qadaitaha wa yasartaha ya qawi ya aziz ya zal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin alaina fi sakratil maut wan najata minan nar wal 'afwa indal hisab. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. Amin, amin. Alhamdulillah, amin. Bapak Ibu sekalian jemaah, terima kasih Ustaz atas penyampaian materi hari ini. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Dan apresiasi juga kami sampaikan teman-teman dari DKM Masjid Baitul Salam Masjid Darmais atas menyelenggarakan acara ini dan jamaah sekalian yang sudah hadir di acara pada siang hari ini. Demikian Bapak Ibu sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon izin saya akhiri acara ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih ya. Mohon izin. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.